Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya orang di sekitar kita ini mengalami banyak inner child yang terluka tadi gitu. Jadi bantuan pertama apa yang harus kita lakukan nih? Oke, benar. Ini paling penting loh, karena masalah inner child, masalah kesehatan mental itu bukan satu-satunya urusan psikolog, bukan satu-satunya urusan psikiater, karena itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Mudah-mudahan dengan keterlibatan teman-teman kita yang ada di lingkungan, justru akan memperkecil masalah-masalah kesehatan mental yang ada di lingkungan kita gitu ya. Sebelumnya aku harus jelasin dulu, yang namanya kesehatan mental itu memang tabu banget, Umi. Jadi ketika ada orang yang mau konsul nih, datang aja ke kita ya, itu yang benar-benar ya image-nya itu akan dijudge, akan disudutkan. Kenapa sih kamu gini aja nggak selesai masalahnya gitu. Nah, itu biasanya teman-teman yang datang ke kita tuh pada ngomong kayak gitu. Saya tuh udah coba, Bu, cerita sama aku tuh udah cerita sama orang-orang gitu. Memang gaya aku ketika dan teman-teman yang ada di Manhi untuk ketika ada klien memang kita posisikan sebagai teman. Yang paling yang paling susah ketika kita mengalami masalah itu dan kita sudah coba untuk cerita gitu ya, berdasarkan pengalaman klien-klien itu, dia udah cerita, terus banyak yang bilang kamu sih kurang iman gitu aja nggak bisa kayak gitu. Lah, temen kamu yang seumuran kamu kok bisa sih punya masalah gitu selesai? Nah, yang gitu yang akhirnya label sebagai orang yang nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, yang jelek banget itu dibawa terus tuh. Nah, itu dan yang paling penting ketika kita ketemu nih orang yang yang mungkin dalam masalah gitu ya. Kembali lagi ke lingkungan, dengarkan mereka yang bercerita, rangkul, tapi tidak mengasihani. Itu yang paling penting. Karena ketika orang ada empati dan simpati. Yang paling penting kita adalah empati. Kita bisa merasakan emosinya dia, tetapi tidak memperburuk keadaan dia. Oh iya, kasihannya kamu, kayak gitu. Jangan. Karena itu jadi meyakinkan dia, oke, memang aku adalah orang yang patut dikasihani gitu. Yang paling penting, dengarkan dia, aktif mendengarkan saja. Kadang yang dibutuhkan oleh teman-teman kita yang lagi dalam masalah itu, ya hanya didengarkan. Punya waktu untuk cerita. Nah, itu. Yang kedua, jangan menilai apa-apa, no judgment, karena dia pasti punya persepsi sendiri untuk masalahnya dia. Tapi ketika dia udah tenang, boleh kita kasih masukan, kita boleh giring dia untuk melihat yang coba kamu lihat benar nggak sih kayak gitu sebenarnya, kayak gitu itu boleh. Tapi jangan mengintervensi ketika dia lagi emosi, ketika dia lagi marah-marah, ketika dia lagi nangis, jangan. Karena sama aja kerjaan kita sia-sia dan itu memperburuk dia. Sama ketika aku cerita ke kamu, ternyata kamu juga nggak ngerti aku gitu, kamu cut aku, kamu nggak dengerin aku dulu, gitu sih Umi yang paling penting. Nah, itu menarik banget ya. Cuman gini sih, Buke, saya sebagai orang awam nih, terkadang kan kata-kata itu sangat berpengaruh ya buat teman kita yang mungkin sedang terluka nih. Kadang misalnya gini, teman kita sedang dapat masalah, kita kan kata-katanya yang sabar ya, misalnya. Tapi kan sebagai yang terlukanya, mungkin dia mempersepsikannya gak bisa sabar yang gini tuh, misalnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada tips kata yang memang manjur, yang menunjukkan rasa empati kita, tapi tanpa mengasihani gitu. Kira-kira seperti apa ya kata-kata ini yang bagus nih, Buke? Ya benar, memang ketika kita, termasuk aku ketika di lingkungan sedang ketemu sama teman-teman lama deh, kan lupa nih kita punya ilmu segala macam, pasti udah jadi orang biasa aja gitu ya. Awal saya pasti kan, oke deh, sabar aja dulu, kadang itu kelepasan loh kayak gitu. Memang nggak semua orang bisa mendengarkan kata sabar gitu, pasti dia menerjemahkan kurang sabar apa lagi sih aku, kayak gitu ya. Padahal kita juga tahu ya, ketika dia bilang kurang sabar apa sih aku, baru tadi pagi loh aku ikut seminarnya. Menurut Islam juga ketika kita ngomong kurang sabar apa aku, kan sebenarnya kita nggak sabar ya sebenarnya kayak gitu. Yang namanya sabar kan nggak ada batasnya gitu. Nah, yang benar mungkin memang sih kita kalau mungkin ketika di lingkungan kita kan nggak semua orang punya
punya ini apa ya, kemampuan untuk membaca dia tipe kepribadiannya seperti apa sih gitu ya. Kan memang masing-masing kepribadian itu beda caranya pendekatannya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya gitu, mungkin yang ini yang perlu kita bilang ketika dia cerita terus kita kan yang paling suka kita bilang sabar ya gitu, atau gini, atau bisa kita ubah gini. Kalau boleh tahu nih apa ya yang kira-kira bisa aku bantu nih kayak gitu, kamu boleh lo cerita sama aku kayak gitu. Nah gitu, boleh lo kita bilang kayak gini, ya mau dibilang harus sabar ya tahu kamu pasti lagi usaha sabar kayak gitu. Biasanya dengan bahasa kayak gitu dia ngerasa, teman kita pasti ngerasa, oh oke, aku di ngertiin loh kayak gitu, nggak dipaksa untuk sabar gitu. Padahal kan sebenarnya sama aja kan, coba deh sabar kayak gitu, tapi bahasanya yang beda kayak gitu. Gitu Mi. Iya. Iya benar nih. Muncul insight nih kalau misalnya ada teman-teman dan salah ya, pemilihan kata ini benar-benar sangat berpengaruh ya, mempersepsikan apa itu merasa dinilai, orang tersebut merasa dilemahkan gitu. Tapi dengan apa kata-kata itu benar bisa kita coba ya buat teman-teman yang memang sedang menghadapi orang-orang di sekitarnya sedang mengalami satu hal ya, inner child terluka lah, bisa jadi gitu ya.